sebagai gambaran bahwa trigona ini sebetulnya relatif aman untuk dipelihara. Kemudian yang kedua adalah dia tidak merusak. Dia tidak seperti lebah-lebah apa itu, lebah tanah itu Pak ya, atau tawon tanah. Ya. Halo pemirsa channel RT09. Sore hari ini tanggal 20 Februari. Saya bersama Bung Ansori akan mencoba memperkenalkan kepada pemirsa RT09 semua tentang budidaya Trigona itama atau yang dikenal dengan bahasa lainnya adalah apa Mas? Kelanceng. Nah, di sini ada Bapak Ansori yang sudah menjadi pegiat kurang lebih berapa bulan Pak? Hampir 1 tahun. Nah, dia sudah mulai menggeluti budidaya Trigona ini sudah hampir 1 tahun. Jadi sudah bisa kita jadikan contoh untuk masyarakat khususnya di RT09 memulai budidaya Trigona atau kelanceng ini. Nah, bagaimana mensiasati atau bagaimana cara memulai di tahap awal, kita simak penjelasan dari Bapak Ansori. Channel RT09, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang apa itu budidaya kelanceng atau kelulut atau Trigona ini, ada baiknya kita mengenal dulu hewannya seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan oleh beliau ini. Silakan Pak, apa ini Pak madu atau Trigona ini? Trigona atau lanceng itu lebah yang tidak mempunyai sengat. Ya. Ini adalah jenis lebah Pak ya berarti ya. Bukan apa semacam lalat atau apa itu. Karena bentuknya sangat mirip pemirsa dengan lalat. Kalau orang awam mungkin akan menebak bahwa ini serangga sejenis lalat. Padahal dia adalah jenisnya lebah sebetulnya. Hanya saja tidak mempunyai sengat. Jadi untuk dipelihara mungkin tidak terlalu berbahaya Pak ya. Sangat-sangat aman. Sangat aman pemirsa. Nah, jadi kalau untuk yang pengen tahu bentuknya seperti apa, ya mirip lah dengan lalat, tapi sebetulnya dia jenisnya lebah. Ini habitatnya di mana Pak sebetulnya? Habitatnya ya di hutan. Ya. Di hutan, di pinggiran sungai itu yang banyak ditempati oleh dia ini sebenarnya. Yang banyak makanan. Sebetulnya di dalam hutan banyak, cuman yang lebih sering ditemukan oleh masyarakat pada umumnya itu adalah di hutan yang punya aliran sungai. Nah, Trigona ini lebih senang atau lebih memilih habitatnya di pinggiran sungai. Batang-batang pohon yang ada di pinggiran sungai itu kemungkinan besar ada banyak Trigona. Tapi harus batang yang cukup besar Pak ya, yang sudah berusia tua mungkin. Sebenarnya nggak cukup besar, yang penting dia ada rongga di dalam. Oh, yang penting ternyata batang pohon itu ada rongganya pemirsa. Nah, ini kan juga sebenarnya kecil ini. iya. Kalau yang dibanding yang ini kan lebih besar ini sebenarnya. Cuman kan karena ada rongga di dalam, maka dia bersarang. Kalau dia menggali sendiri nggak bisa. Oh, jadi Trigona ini udah propos di dalam. betul. Jadi Trigona ini tidak merusak batang pohon sebetulnya, tapi dia memanfaatkan batang pohon yang sudah rusak atau mungkin ya sudah setengah mati, mungkin awal mulanya pernah terbakar begitu Pak ya, sehingga ditebang orang. Nah, kan, begitu pemirsa. Jadi sebagai gambaran bahwa Trigona ini sebetulnya relatif aman untuk dipelihara. Kemudian yang kedua adalah dia tidak merusak. Dia tidak seperti lebah-lebah apa itu, lebah tanah itu Pak ya, atau tawon tanah atau tawon yang suka melubangi apa batang-batang kayu di rumah itu. Justru ini malah menguntungkan. Kalau ada buah, mereka pasti akan menyerbukan bunga yang bikin jadi banyak buah. Oh ya, betul. Masuk akal itu pemirsa. Jadi keuntungannya ya dari madunya nanti kita dapatkan, kita punya buah. Itu akhirnya kan ya banyak-banyak. Kita kan dapat menikmati dua-duanya jadi. Iya, betul. Kalau kita punya buah nggak ada lebah madu ataupun kelanceng. Kalau lebah madu itu kan penyengat yang habis cerana itu, yang Iya. menyengat.
itu memang agen penyerbukan untuk buah-buahan. Iya. Kita tanpa Bantuan lebah begitu ya bantuan maksudnya. lebah kita nggak bisa makan buah. Oh iya betul juga itu. Jadi ada keuntungan lain kalau kita punya tanaman buah-buahan ataupun bunga, itu sangat membantu untuk buah itu atau tanaman itu apa namanya melakukan penyerbukan Pak ya. Nah, jadi trigona ini membantu tanaman buah itu melakukan penyerbukan sehingga ya lebih cepat berbuah tanamannya. Bukan lebih cepat berbuah. Untuk menjadikan buah itu lebih akurat dia. Oh iya gitu. Nah, seperti ini, seperti belimbing ini. Iya. Nah, kayak ini. Nah, ini walaupun Ini bisa kecil, dilihat, pemirsa. buahnya banyak. Iya. Karena apa? Ya diserbukan oleh kelanceng tadi. Iya, betul. Tidak hanya mengandalkan angin atau gitu kan. Baiklah, daripada panjang lebar kita ini sambil dijelaskan sambil kita lihat langsung prakteknya pemirsa. Nanti kita akan memindahkan dari batang pohon yang lapuk. ya yang baru kita dapat slip. dipindahkan ke dalam kotak yang lebih layak begitu untuk dibudidaya atau dipelihara kelanjengnya. Oke, jangan lupa di subscribe channel RT09 ini supaya kita tetap semangat untuk kemajuan RT09 khususnya. Pemirsa channel RT09, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang apa itu budidaya